Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ignatius Brian dengan NIM B1C124020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan pivot pada Microsoft Excel. Untuk yang pertama, apa sih pivot itu? Pivot itu sendiri adalah proses peringkasan atau perangkuman otomatis dari data yang kita miliki. Misalnya dari data-data di sini, dari data pada suatu tabel ini kita bisa ringkas dengan secara otomatis dengan menggunakan pivot table. Jadi langsung saja uh, ke dalam cara penggunaannya. Misalnya di sini saya mempunyai data pada suatu tabel. Nah, data-data di sini saya akan ringkas berdasarkan ketujuh pertanyaan ini, yang dimana ada pasar mana saja, partnernya, dan lain-lain. Jadi untuk yang pertama kita buat dulu pivotnya. Pivotnya itu bisa kita buat dengan memblok tabel data yang kita miliki, kemudian pilih pada menu insert dan pilih yang ini, pivot table. Tinggal kita klik dan kemudian akan muncul seperti ini. Untuk penempatan pivot table-nya kita bisa buat pada new worksheet atau worksheet yang baru ataupun dalam worksheet ini saja. Tapi di sini saya memilih pada worksheet yang baru. Jadi kita pilih yang new worksheet, kemudian akan muncul seperti ini untuk tampilan penggunaan pivotnya. Kemudian langsung saja kita jawab atau rangkum saja untuk pertanyaan yang pertama. Pasar mana yang menjual produk kita? Pasar-pasar mana saja yang sudah menjual produk kita maksudnya. Jadi untuk menentukan membuat ringkasan terhadap pertanyaan tersebut, kita langsung saja bisa pilih di sini. Kita checklist pada pivot table field listnya untuk bagian locationnya. Kemudian kita masukkan pada row labelsnya. Jadi kita tahu pada penggunaan pivot ini bahwa lokasi-lokasi atau pasar-pasar yang sudah menjual produk kita itu ada di wilayah Bali, Jakarta, dan Surabaya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, siapa partner kita dalam penjualan ini? Jadi untuk merangkum siapa saja partner yang membantu penjualan produk kita itu, kita bisa untuk mengetahuinya dengan menggunakan pivot table. Kita tinggal centang saja pada pivot table field listnya ini untuk bagian pada menu partnernya. Jadi kita tinggal centang dan masukkan pada pada kolom row labelsnya. Jadi kita bisa tahu pada row labelsnya pada partner yang membantu dalam penjualan produk itu ada Komputindo, Laptop Indo, dan PC Indo. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, berapa banyak bulan dari data yang kita punya? Jadi berdasarkan data kita hanya melakukan penjualan itu hanya pada 1 bulan saja, yaitu pada proses penjualan hanya terjadi pada bulan Januari. Namun untuk meringkas dengan menggunakan pivot table dapat kita lakukan dengan mencentang pada pivot table field listnya itu pada menu maunya, pada menu bulannya. Kemudian karena menu bulan di sini akan masuk dalam values, kita pindahkan pada row labelsnya. Karena kalau kita masukkan dalam values itu akan secara otomatis mensum atau mentotalkan semua bulan yang ada pada data. Jadi berdasarkan di sini, jadi semua total bulan yang ada di sini itu akan ditotalkan menjadi 14 apabila kita masukkan pada menu values. Jadi untuk mengetahui, karena di pertanyaannya ditanyakan pada bulan berapa saja terjadi penjualan. Jadi kita pindahkan pada row labels. Nah, sehingga kita tahu bahwa penjualan hanya terjadi pada bulan 1 saja, yaitu pada bulan Januari. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, berapa total penjualan untuk masing-masing lokasi di tahun tersebut dan berapa per bulannya? Jadi kita ingin tahu berapa total penjualan ini pada masing-masing lokasi dalam bentuk per bulannya. Jadi untuk membuat ringkasannya, kita masuk pada pivot table-nya. Kemudian yang kita centang itu adalah yang pertama lokasi berdasarkan per bulannya. Lokasi itu kita masukkan ke row labels dan begitu juga dengan bulan, karena kita ingin tahu total penjualan pada masing-masing lokasi per bulannya. Jadi kemudian untuk total kita masukkan ke dalam values sehingga kita tahu bahwa total penjualan pada masing-masing lokasi sesuai dengan per bulannya. Jadi kita tahu bahwa total penjualan pada lokasi Bali itu sebesar 12.000 sekian, dengan total penjualan hanya terjadi pada bulan Januari, yaitu 12.000 sekian juga. Kemudian untuk Jakarta dan Surabaya begitu juga.
Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, partner mana yang berkontribusi paling banyak pada keseluruhan penjualan? Jadi untuk mengetahui partner mana yang berkontribusi banyak dalam proses penjualan, yang kita masukkan dalam pivot table ini, yang kita centang adalah partner, dan total. Jadi partnernya kita taruhkan ke row labels untuk mengetahui partner-partner siapa saja yang ada dalam proses penjualan dan berapa saja total penjualan dari setiap partner tersebut, sehingga kita dapat membandingkan semua total penjualan dan mengetahui mana yang berkontribusi paling besar dalam proses penjualan kita. Jadi berdasarkan data pivot table yang kita punya, kita bisa lihat bahwa yang berkontribusi paling besar dalam proses penjualan yaitu adalah partner Laptopindo sebesar total penjualan 16.443,75. Dibandingkan yang lain, dia yang paling besar, sehingga kita dapat simpulkan bahwa Laptopindo ini berkontribusi paling besar dalam proses penjualan. Kemudian untuk pertanyaan yang keenam, pada masing-masing lokasi, siapakah partner yang terkuat dalam penjualan? Jadi karena kita pada pertanyaan sebelumnya kan kita hanya tahu partner mana yang berkontribusi paling besar dalam satu lingkup semua lokasi. Sedangkan ini kita ingin tahu pada masing-masing lokasi partner mana yang berkontribusi paling besar. Jadi yang kita masukkan pada pivot table ini, yang pertama itu karena berdasarkan pada masing-masing lokasi, yang pertama kita masukkan pada row labels itu adalah location-nya, kita centang dulu. Kemudian yang selanjutnya itu partnernya, kita ingin tahu lokasi kontribusi partner pada masing-masing lokasi. Jadi kita masukkan selanjutnya itu adalah partner. Kemudian pada mode values-nya kita masukkan total, sehingga kita tahu pada masing-masing wilayah, pada masing-masing tempat atau kota, yang partner mana yang berkontribusi paling besar. Misalnya pada wilayah Bali yang berkontribusi paling besar itu adalah PC Indo sebanyak total penjualan 5.000. Kemudian untuk Jakarta itu yang berkontribusi paling besar itu adalah PC Indo juga sebesar 5.000. Pada kota Jakarta itu yang berkontribusi paling besar itu adalah Laptop Indo sebesar total penjualan 10.250 sekian. Kemudian Surabaya yang berkontribusi paling besar itu adalah Komputindo sebesar 5.550 total penjualan. Baik, untuk selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu berapa banyak unit yang terjual pada masing-masing partner di setiap area dan total penjualan di tiap areanya. Jadi yang pertama itu kita ingin tahu berapa banyak unit dan total penjualan pada masing-masing partner di tiap areanya. Jadi ini berdasarkan, yang pertama itu berdasarkan partner, kemudian lokasi, dan kita ingin menghitung total penjualan dan unit penjualannya. Jadi yang pertama itu kita masukkan partner pada row labels, kemudian lokasi, karena total penjualan kita ingin hitung total penjualan pada masing-masing partner di masing-masing areanya. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan amount, atau anggap saja amount itu adalah unit. Jadi amount itu sama saja dengan unit penjualan, jadi total penjualannya. Kemudian untuk total yaitu kita masukkan juga ke dalam menu values untuk mengetahui berapa total penjualan atau dalam bentuk harga atau price dalam proses penjualan, sehingga kita tahu di sini pada masing-masing partner di tiap areanya berapa unit yang terjual dan berapa total penjualan yang terlaksana. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang terakhir yaitu 7, kita bisa masuk seperti ini teman-teman. Kita bisa masukkan partner dan location pada row labels, dan amount dan total itu pada menu values. Baik, sekian saja video penjelasan saya pada kali ini. Lebih dan kurangnya pada video kali ini mohon dimaafkan. Saya Ignatius Brian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.